Ya, fungsinya ini nggak bisa nih, kenapa ini? Dua, astaga, ini apa lagi nih? 2P kuadrat lah, itulah ya. Ini kenapa ini? Kita tulis satu-satu sel aja lah. Ini gara-gara itulah ada minusnya, ini nggak mau ya. Minus YT. Ya pokoknya lihat aja di sini aja ya. Kayaknya di Excel nggak mau nulis itu. Jadi kita akan masukkan tadi apa? T awalnya di sini ada kan? T0-nya itu berapa? 0. T akhirnya atau TB lah ya, ini tadi TA. TA TB-nya 3 gitu kan? M-nya berapa? M-nya 5. Nah, yang pertama kita bisa hitung apa? H kan tadi. H itu apa? Tadi TB dikurangi TA dibagi M gitu kan. Kita masukkan aja nilainya. TB-nya 3 dikurangi TA gitu kan. Dibagi M. M-nya berarti yang ini ya. Tuh. Jadi kalian punya iterasinya itu 0,6. Jadi sekarang yang kita punya itu iterasi, bukan iterasi, apa stepnya ya, stepnya itu 0,6. Jadi kalau misalkan TA tadi, sini misalkan TA-nya 0, terus TB TA per 1 kan berarti ya, TA plus 1, jadi ya 0 ditambah 0,6 kan di sini. Jadi berapa? 0,6 gitu ya. TA plus 2-nya ya berarti T yang 0,6 ditambah 0,6 berapa? 1,2 gitu kan. Kemudian yang untuk TA plus 3-nya yang 1,2 tambah 0,6 berarti berapa? 1,8 itu kan. Dan seterusnya ini sampai TA berapa nih? TA per 4-nya berarti ini tambah 0,6 berarti 2,4 gitu kan. 2,4 tambah 0,6 3. Berarti ini bukan TA plus 5, berarti TB karena udah akhir kan, akhirnya kan TB. Jadi kalian punya berapa iterasi? 1 2 3 4 5. Kan sama M-nya tadi kan 5. Jadi iterasi ini akan tergantung dari M-nya. Kalau misalkan M-nya nanti 10, ya berarti nanti di sininya akan 10. Sedangkan 0,5 ini apa? Sebenarnya jarak ini loh, dari T ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini saya ajarkan secara yang apa ya, step yang dasarnya banget. Setelah itu kalian udah tahu nih, dari sini paham kan? Setelah itu gimana Pak? Ya tinggal lihat di sini tadi. Setelah T-nya udah tahu, jadi tahap ini kan untuk menentukan TT ini loh ya, maksudnya itu. Nah ini kan TA plus 1 plus 2. Maksudnya itu sebenarnya bukan inilah, ini indeksnya ya. Kalau yang di ini mah seperti ini ya, H lah ya. Hanya kan 0,6. Atau biar kalian nggak bingung gimana ya nulisnya ya. Ya pokoknya intinya nambah gini ya, nambah ada iterasi plus A gitu ya. Udah jangan dibingungkan lah. Terus setelah itu masukkan ke nilai Y-nya. Nah, Y-nya tadi mana soalnya? Nah, di sini aja kan. Ketika T0, ketika T0 kan berarti TA kan. Ketika T-nya 0, Y-nya itu nilainya 100 gitu kan. Pernyataan ini tuh, yang inilah nilai awalnya. Nah, untuk mencari nilai Y1 gimana? Lihat rumus ini tadi. Nah, rumusnya ini kan YK plus 1 YK itu kan. YK plus 1 itu sama dengan YK ditambah H fungsi TK, YK. Ini yang sedikit harus kalian hati-hati. Untuk K, misalkan untuk K sama dengan 0, kan mulainya 0 kan di sini K 0. Berarti nanti kalian iterasi untuk K-nya berarti 0 sampai M-1. Berarti kalau M-nya 5, berarti sampai 0 sampai 4 ya. Nangkep ya dari sini. Karena M-nya di sini 5, berarti nanti kalian punya
0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada 5 iterasi juga nanti ya. Nah, untuk K0 berarti sini berapa? Y-nya Y1 kan? Karena kan 0 tambah 1. Di sini K-nya 0, berarti Y0 ditambah H dikali fungsi T-nya di sini K doang kan? Berarti T0 sama Y0. Nah, gimana cara ngitungnya Pak di sini? Nah, di sini ngitungnya gimana? 3 kali masukkan, Y0-nya udah tahu kan? Y0-nya ini kan 100 kan? Jadi 100 ditambah hanya berapa? Hanya ada kan? Hanya di sini 0,6. 0,6 dikali, nah ini yang sedikit kadang-kadang agak ini kalian nantinya. Salah-salah. Ini kan fungsi ketika T0 Y0 gitu kan? Jadi tinggal kalian masukkan. Fungsinya mana? Fungsinya kan ini kan? Lihat lagi fungsinya ini kan. Masukkan T0 Y0. T0-nya berapa? 0 kan? Ini kan. Y0-nya 100. Masukkan. Berarti di sini berapa ini? Atau ditulis dulu lah biar kalian nggak bingung. Fungsi di sini saya tulis dulu ya. Berarti di sini F T0, Z0 itu sama dengan minus Y0 gitu kan, ditambah 2 kali T0 dikuadratkan gitu ya, ditambah 2 T0 gitu kan. Ini udah panjang lah. Tinggal kalian masukkan Y0-nya berapa? 100 kan di sini. Berarti F T0 Y0 itu sama dengan minus 100 gitu kan, ditambah 2 dikali T0-nya berapa? 0 gitu kan. Di sini 0 kan. Ya sudah, masukkan 0. Dikuadratkan dia tetap 0 kan. Ditambah 2 kali T0. T0-nya berapa? 0 juga kan. Makanya dapat di sini nanti berapa? Minus 100 gitu kan. Dari sini nangkep nggak semuanya? Kenapa minus 100? Karena kan T-nya 0, dikuadratkan 0. Di sini juga dikali 0 kan 0 kan. Dari sini dulu nangkep? Nangkep, Pak. Nangkep ya, nggak ada yang ini. Oke, dari sini kita udah dapat nilai Y1 nih. Y1-nya udah ketemu. Y1-nya berarti minus 100. Dari sini dulu, oke? Ada yang dibingungkan atau tidak? Tidak ya. Setelah itu tahap yang urutannya kalian nyari nih si T-nya. Untuk K0 kan di sini ada kan? Berarti kalian hitung nih si T-nya. Berarti K ketika 0, T-nya berapa? T, rumus T-nya kalian tulis dulu biar nggak bingung. Ini kan, TK itu sama dengan TK plus 1 nih ya. TK plus 1 sama dengan TK tambah H. Itu kan? Jadi TK plus 1 ketika K0 berapa? Berarti ini ya T0, T1 ya. Di sini berapa? T0 ditambah H gitu kan? Ya tinggal masukin T0-nya berapa? 0. H-nya berapa? 0,6. Jadi dapatnya 0,6. Maksudnya ini loh, T1 tuh ini loh, 0,6. Nanti T2, T3 dan seterusnya yang saya jelaskan di atas. Ya, kenapa harus pakai ngitung gitu, Pak? Karena nanti berpengaruh di bawah-bawahnya. Maksudnya di sini, lihat. Sekarang kita udah settle nih untuk K0. Sekarang K1 kalian hitung. Berarti di sini berapa? Y 2 kan? Karena kan 1 tambah 1 kan? Karena apa? Di sini mah kalian udah lihat D1-nya udah ada kan? Berarti ini Y2 gitu aja lah ya. Di sini berarti berapa? Y1 ya kan? YK kan? YK ini kan? YK ditambah H fungsi di sini TK berarti T1 kan? Dikali di koma Y1 kan? Ini kan lihat fungsi yang atas ini lagi. Nggak bisa, lihatnya fungsi di atas ini
dimasukkan K-nya 1 gitu loh maksudnya ya. Jadi lihat yang atas ini dimasukkan K-nya 1. Ini kalau dimasukkan K1 kan berarti 1 tambah 1 Y2 kan. Lalu kalau ini dimasukkan 1 ini berarti Y1. Oke. Kalau ini dimasukkan 1 berarti T1 Y1 itu kan. Nah, ini tinggal masukin kayak tadi. F ini kurang ya. Ini belum YF1. YF1 kan tadi fungsinya apa? Ini masih coba ke bawahnya. Sedikit salah ini tadi ya. Ini kan ada hanya kan, Y0 kali H gitu kan ya. Jadi Y0-nya tadi berapa? 100 ya, ditambah hanya 0,6 gitu kan. Dikali yang ini baru FT0Y0 tadi ya. Tadi ini ya. Jadi masukkan dikali minus 100 gitu kan. Tadi sedikit salah nih. Jadi berapa ini? 100 dikurangi 60 ya. Atau salah ini? 1, 2. Nah, benar ya. Jadi dapatnya 40. Jadi Y1-nya 40 ini ya. Tadi kurang dikit. Yang ini tuh baru ini aja. FT0Y0. Kan fungsinya ini kan. Y0 ditambah H FT0Y0. Itu ya. Maksudnya itu. Tadi ketinggalan dikit ini. Saya beri spasi. Oke. Setelah itu kalian hitung lagi kayak ini tadi. Yang F1 T1. Berarti di sini T1 kan. Y1. Nah, ini gimana? Ya kayak tadi, masukkan nilainya kan tadi ini sama ini yang awal kan? Karena kan 0 sama 0. Sekarang ini T1 sama Y1. Jadi kayak di apa ya? Di replace gitu ngitungnya. Jadi yang di sini nanti kalian masukkan nilai ini sama ini ke fungsinya ini. Kan fungsinya ini kan? Nah, tinggal masukkan. Berarti di sini minus mana buat nulis nih? Minus Y1-nya berapa? Ini kan Y1 kan? Atau kalian misalkan bingung tulis aja gini. Ini Y berarti Y1 kan? Ditambah 2 T-nya berarti T1 kan? T1 kuadrat ditambah 2T1 gitu kan? Tinggal kalian hitung nih. Berarti F T1 Y1 sama dengan Y1 berapa? Ini kan Y1-nya 40. Tinggal kalian masukkan nilainya 40 ditambah 2 dikali T1-nya berapa? Ini kan 0,6 kan? 0,6 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,6. Nah, itu kan. Tinggal kalian hitung nih, berapa nilainya. Hitung minus 40 ditambah 2 kali 0,6 kuadrat ditambah 2 kali 0,6. Dapatnya nih ya, minus 38,08. Ini baru yang FT1Y1. Sekarang masukkan ke Y2-nya. Y2 rumusnya apa? Y1 kan? Y1-nya berapa? 40. Itu kan? 40. Tulis aja dulu biar kalian nggak bingung. 40 ditambah hanya berapa? Hanya mah tetap nggak berubah ya. Di sini hanya 0,6. H,0,6 dikali F1T1 ini kan? Minus 38,08. Ya, seperti itu ya. Tinggal dihitung nih di sini. 40 biar sama lah ya. 40 tidak muncul tuh nanti. Jadi langsung aja nggak apa. 40 dikurangi ditambah 0,6 dikali minus 38,08. Tuh, dapatnya 17. Berarti Y2-nya 17. Oke, dari sini nangkap. Terus nanti kalian hitung ketika K sama dengan 2. Ya sama. Berarti di sini masukkan ke sini K2. Berarti 2 tambah 1 kan? Berarti Y3. Gitu. Oke. Masukkan ke sini K-nya. Berarti Y2 ditambah
H F 2 T2 Y2 gitu kan. Dari sini oke. Tinggal kalian hitung nih yang F T2 Y2-nya. F T2 Y2 itu sama dengan minus Y2 ditambah 2 T2 kuadrat ditambah 2 T2. Nah, kalian masukkan nilainya. Berarti minus Y2-nya ini kan. Y2-nya ingat, Y2-nya berarti minus 17,152 ditambah 2T2. 2T2 itu berarti 2 dikali T2-nya mana? T2-nya berarti, oh kita belum hitung nih. Sebentar, ada sedikit kekurangan di sini. Sebenarnya kita bisa juga lihat di atas ya. Tapi biar teratur aja. Nah, ini buat gedein. Kita insert row. Nah, kita belum hitung yang T-nya. T di sini kan. Berarti T2 kan di sini. Kalau dimasukin K di sini kan. Berarti 1 tambah 1. Jadi 2 kan. Di sini berarti T1 ditambah H. Gitu kan. Berarti T1-nya berapa? 0,6 ditambah 0,6. Jadi dapat 1,2. Intinya yang ini loh, T2 dan seterusnya. Tapi kita ulang aja. Jadi di sini kalian bisa ngitung berarti minus 17,152 ditambah 2 dikali T2. T2-nya berarti yang ini kan, 1,2 kuadrat ditambah 2 kali mana kali T2. T2-nya berapa? Ini kan 1,2. Oke. Udah dapat. Jangan disama dengan dulu. Biar kalian bingung. Astaga. Kasih ini biar bisa. T2 Y2. Nah, itu ya. Tinggal dihitung aja nilainya. Nah, dapat nilai Y3-nya ini minus 1. Bener gak ini? Tuh, salah aja. Itu ya, minus 182. Tinggal ngitung Y3-nya. Ini baru yang FT2 Y2 ya. Y3-nya kalian hitung sekarang. Y2-nya berapa tadi? Y2-nya 17,152 ya. 17,152 ditambah hanya itu 0,6 dikali ini kan minus 1,872. Tinggal dihitung di sini. Nah, sini aja ngitungnya. Berarti 17, ini tambah 0,6 kali ini. Nah, dapatlah 10,02888. Terus ngitung T-nya lagi. T berarti kalau K-nya 2 kan tinggal satu ini kan. Jadi T3. T3 itu T2 ditambah H kan. T2 ditambah H. Berarti di sini berapa? 1,2 ditambah 0,6. Itu kan? Jadi 1,8. Oke, di sini oke. Habis itu masuk ke K sama dengan 3. Masukkan Y sama dengan 4 kan berarti kan. Di sini Y3 ditambah HF T3 Y3. Hitung lagi kayak tadi. T3 Y3 sama dengan minus Y3 tambah 2 T3 kuadrat tambah 2 kali T3. Gitu kan? Hitung nih, F T3 Y3 sama dengan minus Y3-nya berapa? Ini kan 10,0288. Berarti 10,0288
0,288 ditambah 2 dikali T3-nya berapa? 1,8 ini kan. 1,8 dikuadratkan. Ada 2-nya ya? Ada 2-nya enggak tadi fungsinya? Terus salah saya. Oh, ada 2-nya tadi kurang. Ntar ini berarti kurang. Ngegedeinnya. Sedikit salah tadi ya. Di sini ada 2-nya berarti ini ya. 2 kali ini udah benar. Yang ini yang belum. Udah benar juga 2. Udah. Salah apa? 2 dikali T3. T3-nya 1,8. Itu ya. Udah tinggal dihitung aja di sini. Ya, nanti kalau salah kalian koreksi ya. Nah, dapatlah 0,0512. Ya, kalau perhitungan-perhitungan nanti mungkin salah ya tinggal dikoreksi saja. Dapat ini tinggal ngitung Y4-nya. Y4 berarti Y3. Y3-nya ini kan 10,0288 ditambah hanya 0,6 kan tadi dikali Y ini F3 T3Y3 0,0512. Oke, tinggal kalian hitung nilainya. Nah, dapat 10,05952. Dan seterusnya seperti itu sampai yang iterasi terakhirnya nanti. Berarti tinggal ini T4. Jadi T3 tambah H. Sini 1,8 tambah 0,6. Nanti tinggal 2,4 gitu kan. Tinggal masukkan K4. K4 berarti Y5 di sini Y4 ditambah HF T4 Y4 itu kan. Sama gitu kayak gitu tadi. F T4 Y4 sama dengan minus Y4 ditambah 2 kali T4 kuadrat ditambah 2 kali T4. Tinggal dihitung. F T4 Y4 sama dengan minus Y4-nya berapa? 10,059 saja. Ditambah 2 kali T4. T4-nya berapa? 2,4 dikuadratkan. Tambah 2 kali T4-nya 2,4. Itu ya. Copy. Nah, 6,261. Tinggal hitung Y5-nya. Y5 sama dengan Y4 berapa? Y4-nya 10,059 ditambah hanya 0,6 dan dikali Y4. Y5. Bentar, Y4 ya. Bukan Y4 ini ya. FT4 Y4. 6,261. Tinggal hitung. Sama dengan 13,8156 itu ya. Sudah dapat. Tinggal T5. T5-nya berarti H1 tambah H1 T4 ditambah H. Di sini berarti T4-nya berapa tadi? 2,4 ditambah H hanya 0,6. Berarti 3. Itu kan? Kalau udah T-nya ketemu 3 berarti udah beres. Y6-nya udah tahu. Y6-nya otomatis 100. Bukan 100, yang tadi awal ya. Udah selesai. Kalau yang ini mah udah selesai berarti T5. Nah, jadi ini terakhirnya. Karena kan udah 3 kan T5 itu. Jadi ini udah iterasinya udah selesai. Karena Y5-nya udah dapat kan. Jadi T5 kan kita udah masukin juga udah 3. Jadi ini selesai karena kan yang terakhirnya B-nya 3 kan. Jadi waktunya udah beres. Jadi nanti kalian bisa masukkan nilainya gini. Jadi kesimpulannya
Di sini ada T, di sini ada Y, gitu kan? Ketika T0, Y-nya 100. Ketika T1, 2, 3, 4, kenapa ada banyak banget nih? 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3, gitu kan? Ketika 0,6, jadi nilainya ini kan? Y1 mana Y1? Y1 0 udah, Y1-nya 40. Itu kan 40 ini. Benar ya? Kalau salah ya salah ngitung aja. 40. Kemudian ketika 1,2 berarti yang ini ya. Y-nya berapa? Y-nya 17,152. Ketika T-nya 1,8, Y-nya berapa? Y-nya 10, ini. Ketika 2,4, Y-nya ini. Ketika 3, Y-nya ini. Ya, kesimpulannya itu garis ini persamaan ini. Ya kalau misalkan T-nya semakin banyak, ya nanti tinggal dihitung itu. Nah, ini secara manualnya. Ya nanti kalian kalau misalnya itu mungkin di praktikum bisa secara pakai program. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, ini yang mana lagi nih? Oh, ini yang ini mah nggak salah jawaban yang ini ya, jawaban yang ini. Nah, jawab beda. Ini yang kuis ini lah, yang tadi. Kok hilang lagi kuis tadi? Ini slide-nya berubah-berubah atau gimana? Nah, ini yang ini ya. Jadi kayak gitu ya cara mengerjakan untuk metode numerik yang Euler ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini cara yang awal ini tadi dibuat apa Pak? Biar ngasih tahu kalau H itu 10 step-nya lah ya, caranya seperti itu. Ini secara detailnya seperti ini tadi. Jadi kalian hitung dulu nah kita ulangi ya. Saya terangkan lagi. Jadi yang pertama itu kalian cek initial value-nya dulu. Tadi kan T-nya itu T awalnya 0, T akhirnya 3. Berarti nanti kalau udah ketemu T-nya 3, perhitungannya berhenti gitu lah intinya ya. Ya makanya di sini kenapa udah selesai Pak? Karena ini udah T-nya itu udah 3 sama dengan 3. Berarti udah selesai perhitungannya. Jadi operasinya udah berhenti di situ. Kalau misalkan ini M-nya apa ya? M-nya ada 10, berarti nanti iterasi ngitungnya kayaknya ya 10 juga. Bukan kayaknya emang 10. Kalau kalian cek di sini kan pasti ini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, 5 saja ngitungnya. Jadi sebenarnya iterasi itu ngitungnya lah nantinya. Kalau misalkan soalnya ada 100 iterasi M-nya, ya kalian nanti ngitungnya 100 kali. Seperti itu ya. Kalau misalkan di ujian nanti M-nya 1000, ya kalian nanti ngitung kayak gini 1000 kali. Seperti itu ya. Silahkan ditanyakan kalau yang masih dibingungkan. Ini saya sudah coba terangkan secara mendetail nih. Cuma ya mungkin ada yang belum paham, nggak apa-apa. Jadi intinya untuk metode numerik itu harus benar-benar teliti ya. Jadi kalau misalkan salah masukin 1 di sini, ya sudah ke bawah akan salah juga. Jadi misalkan ini kayak tadi saya salah masukkan di sini, kurang angka 2. Nanti ke bawah akan salah semua. Karena kan nilai yang di bawah ini hasilnya dari atas, yang di bawah ini dari sini. Jadi kalau udah salah 1, ya sudah ke bawah akan salah. Nah, jadi sebenarnya nggak susah, cuma perlu ketelitian tadi. Kan rumusnya ini saja, tinggal dirubah angkanya saja. Nah, kalau di dalam nanti membuat program, ya nanti tinggal pakai coding-coding, nah, nanti udah otomatis saja. Nanti mungkin di praktikum. Di praktikum udah sampai mana praktikumnya? Atau kalian nggak ada praktikum? Ada kan sama yang Ada Pak. mana ini? Indria, mana Indria? Ada nggak kamu? Kamu PJ-nya kan? Iya, Bapak. Praktikumnya udah nyampe mana? Udah beres, Pak. Udah belajar apa saja? Kemarin tuh yang metode bisection, Newton, yang itu, Pak. Yang Sama metode kuadrat terkecil kemarin terakhir. Euler belum ada berarti ya? Belum, Pak. Ya, apalah nanti. Yang penting mah secara manualnya udah bisa ya, seperti ini tadi. Kamu paham nggak ini tadi? Atau belum pahamnya di mana? Udah, Pak. Udah paham. Berarti udah bisa ngerjain soal yang ini ya. Tugas ini nanti.
Tuh, gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Berarti kalian nanti ada yang membuat 3 iterasi, ada 5 iterasi, ada yang 10. Nah, 10 berarti ini ngitung 3 kali, 5 kali, 10 kali. Berarti ada 18 ngitung nanti. Bisa, harus bisa. Kalau yang ini udah paham, yang itu mah bisa. Cuma ganti di persamaan ini saja nanti. Persamaan kalau yang atas tadi, ini kan persamaannya. Kalau yang bawah, T kali JT aja. Lebih sederhana kan persamaannya, jadi ngitungnya nggak usah panjang-panjang. Kalau ini kan harus ada Y ketika T-nya berapa dikali 2 T kuadrat ditambah 2 ini kan. Kalau yang bawah ini sederhana, T kali Y saja. Seperti itu ya. Oke, silahkan yang lain kalau mau ada yang didiskusikan, ditanyakan. Pak, saya belum paham ini Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, silahkan. Siapa, Rifki ya? Ya, Pak, Rifki, Pak. Nah, gimana Rifki? Tadi di K1 itu yang di FT1Y1 itu yang di akhirnya itu 2 ditambah 0,6, Pak. Yang mana-mana? Ya itu, Pak, itu benar, Pak. 2. Di akhirnya itu Ini berarti salah, tinggal ngali kayak gini ya. Ini kan perlu ketelitian. Berarti otomatis di sininya udah benar ya. 2 kali 0,6. Itu ya sih, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi kayak gitu-gitu perlu teliti. Kalau misalkan di sini tadi salah, misalkan ini di plus, pasti kan nilainya bukan ini kan. Misalkan saya plus tuh 36. Jadi ke bawahnya akan salah terus, tapi beruntungnya ini tadi benar. Cuma penulisan di sini aja yang salah. Nah, bagus, sekarang harus teliti-teliti kayak itu ya. Silakan yang lainnya. Tapi setidaknya kalau Rifki udah tahu gitu, berarti insya Allah udah paham lah ini ya. Ya tadi saya lumayan ya kalau di Excel kayaknya lebih menarik, lebih mudah dipahami lah. Tadi nyoret-nyoret tadi kayak agak susah saya. Kalau di papan langsung mah gampang nih. Masalahnya papan virtual nih. Udah nulisnya pakai mouse lagi bapaknya. Tulisannya udah dokter aja kalah. Kalau ini mah insya Allah bisa ya. Tapi yang masih belum paham silakan. Yang penting mah kita nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting seperti kemarin ya sedikit tapi paham. Jadi ini pentingnya apa Pak? Ya tadi kalau kalian punya kasus, ini kan contoh sederhananya tadi kan. Nanti kalian bisa tuh menyelesaikan yang ini tadi, yang garis pantai ini. Tapi ini nggak semudah yang tadi. Kalau tadi kan mudah, cuma persamaannya kan biasa. Ini parsial. Tapi intinya kayak tadi, jadi mengiterasikan akan seperti itu. Cuma metodenya nanti beda. Nanti cukup atau enggak waktunya kita lihatlah. Soalnya ini kan udah parsial. Kalau parsial tuh enggak pakai Euler atau Runge-Kutta, dia pakainya metodenya nanti finite different. Nah, intinya sama, nanti ada iterasi, ada time step gitu-gitu. Cuma kerumitannya gitu aja. Kalau saya ajar langsung ke sini nanti kalian udah nggak mau ngambil mata kuliah ini. Kayak diajarin yang sederhana dulu. Yang sederhananya ya tadi kalian kan bisa kayak gini kan, jadi bisa kalian ngitung ini kan. Ngitung misalkan memprediksi tadi apa soalnya, misalkan pertumbuhan mikroba pada berapa ini, nah itu bisa dilakukan prediksi. Jadi kalian kayak gini bisa ngitung kan, berarti itu mikroba di misalkan ini misalkan anggap aja lah jam ya, tadi jamnya di jamnya ke-5 ya tinggal ganti aja nanti TB-nya itu 5. Yang penting input awalnya ada, input awalnya itu ini loh. T0, Y0-nya ini berapa? Kalau yang di sini tadi mah, yang mana ya soalnya tadi? Ya ini ya, yang penting mah di sini ya. T0, Y0-nya ini. Kalau yang ini mas kan tinggal kalian mendefine sendiri sebenarnya. Kalau misalkan mau diganti 0 sampai 100 bisa. Ya berarti nanti ngitungnya semakin banyak gitu loh. Jadi di sini 5-nya juga berapa? Jadi yang akan berubah kalau ini dirubah. Kalau misalkan ininya nggak dirubah, akan sama semua ya. Misalkan si Rifki ngitung ini sampai 10, terus si Indria ngitung sampai 100. Perhitungan si Indria yang 1 sampai 10 akan sama dengan Rifki. Cuma Rifki ada lagi 11, 12 sampai 100. Indria nggak, kebalik ya, itu ada sampai 100. Tapi yang 1 sampai 10-nya akan sama karena inisialnya sama. Kalau inisialnya dirubah, nah baru itu yang berubah, itu ya. Jadi kalau misalkan kalian, saya pengennya Pak, dengan inisial ini saya pengen ngitung pertumbuhan mikrobanya itu sampai 100 tahun, ya tinggal diganti B-nya aja 100. Si M-nya ini juga kalian bisa suka-suka kalian. Ini kan bergantung dari
iterasinya kan, kalau semakin banyak ini ya iterasinya semakin banyak. Misalkan gini, 0 sampai 100, iterasinya 5. Yang ngitungnya cuma 5 kali. Ya walaupun ini 100 ya, ngitungnya 5 kali. Kenapa? Karena pasti T-nya nanti berapa? 0. Habis itu berapa ya? 100 kurangin ini dibagi itu 20 gitu kan. 40. Jadi kalian nggak bisa ngitung yang, bukan nggak bisa, nggak ada nilai yang misalkan di 10, di 30 nggak ada. Karena di sini iterasinya loncatnya 20-20 kan. Nangkep nggak maksud saya? Ini. A-nya tadi 0. B-nya 100 gitu kan. Sedangkan M-nya 5 kan. Jadi hanya kalian kan bisa menghitung hanya berapa? Berarti 100 dikurangi 0 dibagi 5. Enggak ada kurungnya, nanti enggak mau nanti. Kurungnya kurang 1. Nah, jadi hanya 20. Jadi nanti loncat-loncat waktunya jadi dari 0, 20, 40, 60, 80, 100. Jadi nilai yang di 10 nggak ada kan, 30 nggak ada. Jadi kalau mau yang lebih presisi kan si hanya itu harus kecil. Makanya ya di sini yang solusinya digedein. Kalau kayak gini kalau pengen nilainya kecil ya tinggal 100 kan. Otomatis di sini nanti akan 1 kan nilainya. Di sini pasti nanti 1. Jadi kan ini punya nih 1, 2, 3, 4 dan sampai 100. Jadi akan totalnya kalian hitung ada 100. Jadi total ngitung itu tergantung si M nih ya. Jadi semakin banyak M-nya ya semakin banyak ngitung, tapi si selangnya itu semakin kecil. Semakin bagus lah kalau di dalam numerik itu. Jadi presisi untuk divalidasi atau diverifikasinya itu akan semakin bagus. Makanya nanti penting kalau kalian udah bermain-main sama pemrograman, pemodelan, numerikal ini. Nah ini M ini penting. Ya walaupun kalau secara manual kita kan akan semakin lama gitu. Tapi nanti kan kita pakai program, mungkin kemarin udah diajarin pakai MATLAB ya. Nah, tapi itu berhubungan sama komputer nanti. Kalau masih ngitungnya 100 mah ya itu mah 1 menit nggak ada, selesai. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi maksudnya itu. Jadi fungsinya banyak ini untuk belajar metode Euler nih. Nanti kalau kalian ketemu persamaan-persamaan diferensial, ya udah metode Euler yang paling sederhana. Nanti kita coba lihat metode Runge-Kutta itu apa. Tapi nggak usah minggu ini. Minggu sekarang mah cukup kalian paham nih metode Euler dan bisa ngitung tadi lah, ngitung ini. Dah, bagi saya udah CPK-nya tercapai untuk materi ini. Begitu ya. Silakan yang lain. Ada? Oke, kalau tidak ada nanti coba dikerjakan yang ini ya, yang nih. Dikerjakan, nggak usah dikumpul, tapi yang ini kan UTS-nya mau buat video-video gitu kan di kelas ini atau bukan? Iya, Pak. UAS-nya ya Pak, UTS-nya. Jadi nanti ini kalian Iya, Pak. kerjakan mau di Excel atau di mana dibuat video. Jadi cara kalian kerjakan ya bukan ditempel-tempel. Jadi misalkan kalian menjelaskan kayak tadi saya pakai Excel tadi. Ya sekreatif kalian mau pakai Excel mau pakai apa nanti divideokan. Nanti kalian nggak usah dikumpulin saya, tinggal diupload di apa di YouTube kan di apa, nanti tinggal linknya aja kumpulin ke Indria baru kasih ke saya. Nanti kan udah mulai ngumpulin tugas. Jadi nanti gini ya, tugas kuis. Kalau yang sistem dulu kan saya kasih nih kuis kalian ngerjakan. Kalian ngerjakan sekarang ini. Jadi saya ngerasanya ya kadang ada yang pinter mungkin paham, nilainya bagus. Kalau yang mungkin apa ya yang agak mikirnya agak lama kan jadi nggak optimal. Jadi kalau kayak gini saya pengen kalian udahlah yang penting dapat ilmunya dan kekreatifan kalian. Jadi misalkan ini kalian nanti buat apa terserah video yang kayak gimana, saya juga maksudnya nggak harus video yang bagus ya apa, saya lebih akan lihat oh ini memahami mengerjakannya ya. Mungkin nanti sebelum membuat video diskusi dulu sama yang udah paham. Minimal kalau mengerjakan sendiri ya minimal paham lah dikit-dikit. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Pokoknya nanti yang kegiatan-kegiatan kalian di bidang ini kalian dokumentasikan lah intinya itu ya. Mau di video, mau di apa, pokoknya dia dokumentasi itu bisa menjelaskan kalau kalian benar mengerjakan. Itu saja saya pengen dapat apa ya infonya. Nah, nanti saya akan ngambil nilainya dari situ.
Untuk bagian saya ya, kalau untuk yang Pak Ibnu ya ngikut Pak Ibnu. Misalkan Pak Ibnu kemarin gimana ya urusan beliau. Kalau yang UAS nanti kan ada komponen pertama, ada kuis, ada tugas, ada UAS kan. Ada 3 ini sama praktikum. Kalau praktikum kan udah dihandle sama Kang Gelbi ya. Jadi 3 komponen ini saya ngambilnya akan tadi dari video nanti. Nah, mungkin nanti kalian ngumpulin ada lagi apa Pak, saya punya ini ya silakan dikumpulkan ke saya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi biar kalian juga waktunya banyak juga kan, jadi mempersiapkan. Kalau ujian kan di hari itu aja, jam itu aja. Jadi intinya ada output lah nanti dari mata kuliah ini. Kalian harus sudah mulai nyicil. Kalau nggak mulai nyicil ya sudah nanti pasti kelabakan tuh pas terakhir pas di UAS. Jadi misalkan lihat, oh punya Nabila kayak gini ya, mulai nyusun lah juga kalian. Gak apa-apa nyontek punya Nabila, tapi kalian yang jadi artisnya gitulah. Ya emang saya berharapnya ya paham kan, ya pasti jawabannya harus benar kan. Jadi misalkan oh dia punya siapa yang udah benar, misalkan punya Rifki tadi, nah, dia udah membuat. Ya tinggal kalian lihat aja dan pahami dan lakukan hal yang sama, tapi dengan versi kalian gitu. Jadi kan nanti saya terlihat nih orang membaca video atau membuat video antara yang paham benar sama enggak kan akan terlihat nanti. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan atau tidak atau oh, kok tidak atau yang mau mengungkapkan pendapat, mangga. Bapak punten mau nanya. Gimana Indria, silakan. Berarti nanti tugas UAS tuh pokoknya setiap tugas yang kita kerjain dibikin video gitu ya Pak? Berarti ada 3. Bukan video ya, intinya kamu terserah mau buat apa, pokoknya setiap saya kayak kegiatan misalkan membuat slide lah atau apa itu suka-suka kalian. Cuma yang saya mau tekankan itu tuh biar saya melihat karya-karya. Kalau misalkan slide kan ya kalau misalkan set standar lah kayak gini. Ini saya nggak tahu siapa yang buat ya. Ya mungkin nanti kalian ada tambahin apalah yang bisa mencerminkan kalau sekalian yang ini. Yang paling gampang kan video kan. Kalian buat video, maksudnya itulah salah satu contoh. Misalkan kalian punya ide yang lain, misalkan bisa bisa menunjukkan ke saya ini loh, tanpa kalian harus menjelaskan ini yang membuat saya Pak. Nangkep nggak maksud saya? Pak. Misal contoh ini saya bisa kayak gimana? Misalkan buat slide ini, terus nanti ada foto kalian atau misalkan kalian ngerekam di Zoom terus membahas slide ini, kan ada kaliannya kan? Kayak ini misalkan saya menjelaskan, terus saya record, ini kan ada saingnya kan. Misalkan oh saya nggak bisa ngedit video, masang video, tinggal aja pakai Zoom, habis itu kalian ngoceh-ngoceh sendiri, kan muncul muka kalian. Ya tapi slide-nya jangan slide saya lagi, ini kalian bahas, ini kan nggak, kekreatifannya kurang lah. Mungkin kalian modif sendiri lah, bla bla bla, atau mungkin buat video, atau mungkin ya, suka-suka kalian. Oh saya membuat misalkan, oh saya buat di papan tulis Pak menjelaskan ini, iya bangga. Itu kan kekreatifan masing-masing kan. Nah itulah yang akan saya nilai. Nah itu nanti, nah ingat komponen dari UAS, UTS, UAS, tugas, kuis dari situ. Jadi nanti videonya bukan enggak ya. Ya kalau kalian 1 ya berarti ya nilainya 1 lah. Bukan 1 ya, nilainya ya standar lah. Jadi semakin banyak bukti yang kalian kerjakan, kegiatan kalian lah di mata kuliah ini ya, itu semakin banyak memberi komponen nilai lah nanti. Jadi misalkan oh pas minggu ini saya membuat ini, minggu itu buat ini. Nah pokoknya intinya tadi dokumentasi lah. Semakin banyak dokumentasi kalian, yaitu nanti akan mempengaruhi nilainya ya semakin bagus gitu. Kalian nggak usah khawatir mana yang pakai UAS, mana yang UTS Pak. Ya itu mah nggak usah khawatir. Pokoknya kalian semakin banyak dokumentasi, ya nilainya semakin bagus lah di 3 itu. Oke, ada yang lain silakan mau yang didiskusikan. Pokoknya mindsetnya nggak usah terpatok, wah Pak saya UASnya harus kayak gimana, nah, nggak usah ya. Jadi pokoknya ini kalian ada karya di sini. Nah Chris, silakan Chris. Pak, ini sih Pak, kalau di YouTube tuh, kalau akun baru tuh bisa upload video lebih dari 15 menit Pak. Nah itu gimana Pak? Kalau misalkan ada banyak terus lebih dari 15 menit? Ada gitu, ada pertanyaan gitu. Iya, kalau akun baru tuh sekarang nggak bisa sudah, upload. kan itu mah harusnya sebenarnya kalian harus kreatif kan bisa dibuat part 1, part 2 kan. Nangkap nggak maksud saya?
Jadi bisa di-upload ke bapaknya itu banyak itu videonya boleh Nggak gitu apa-apa Pak. kan, saya tadi nggak harus minta satu. Jadi kalau semakin banyak itu kan berarti kan misalkan Chris buatnya 1 jam. Ternyata walaupun misalkan akun lama nggak bisa 1 jam Pak, atau mungkin kuotanya nggak mau ini upload 1 kali nggak bisa, ya kan tinggal dibuat part-part kecil. Atau mungkin saya mau dibuat di Instagram Pak, pendek-pendek ya nggak apa-apa. Yang penting mah nanti menjelaskan kan. Ya kalau misalkan buatnya reel doang 3 menit, 3 detik ya saya nggak nilai juga kalau 3 detik mah. Ya masih make sense lah. 5 menit ya nggak apa-apa. Baik Pak, terima Oke kasih. ya. Yang penting kan kamu nanti menjelaskan ini part 1 Pak, ini part 2, jangan ngasih video gelondongan habis itu raw nggak jelas kan. Saya juga pokoknya kalau yang kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya teknis, tinggal kalian buat solusinya gimana. Kan saya bisa ngecek juga, oh ini problem thinkingnya juga lumayan nih, jadi bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ini apa ini? Kayaknya semua tugas yang udah dikerjain deh. Enggak Pak, itu salah kirim. Salah kirim lagi. Jadi gini, nggak harus tugas ya. Kalian belajar nih, belajar slide yang kemarin, terus kalian dokumentasikan, terserah di apalah. Ada dokumentasi, yaitu bisa dianggap apa ya, karya, bukan dianggap usaha kalian lah. Di sini saya akan membuat metodenya itu usaha kalian ini akan saya nilai gitu lah. Sekecil apapun, kalau usaha kalian bisa menunjukin ke saya, ya saya nilai. Kalau nggak bisa nunjukin ya gimana saya mau nilai kan? Cara nunjukinnya gimana? Saya ngasih contoh video itu kan yang paling gampang. Yang lainnya nanti ya silakan apa yang kalian bisa create gitu loh. Misalkan oh saya Pak buat nih status di Instagram, ya silakan didokumentasikan. Tapi ya jangan screenshot doang kan, nggak screenshot ya mungkin ada nilainya tapi nggak semaksimal yang misalkan video atau apa, kan itu ada usaha lebih lah. Oke, seperti itu ya Chris ya. Silakan yang lain. Gak apa-apa Pak, kan izin tadi bertanya. siapa? Aulia Hasna. Gimana Aulia? Jadi ngejelasinnya boleh materi yang bukan yang ini juga atau gimana Pak? Materinya tetap yang materi metode numerik ya. Iya maksudnya nggak yang diferensial ini. Gak apa-apa. Jadi kan tadi saya mintanya kan nggak harus satu diferensial kan. Jadi misalkan Aulia buat nih setiap materi itu kan semakin bagus. Oh berarti Aulia ini belajar semua ini. Kalau misalkan nanti Aulia cuma ngumpulin bagian diferensial, berarti yang lainnya nggak belajar nih. Menurut saya karena kamu ngumpulnya itu doang kan, gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan yang kemarin interpolasi, ternyata Chris nih nggak buat interpolasi, ya saya mah anggapnya nggak membuat. Kan nggak ada bukti usaha ke saya membuktikan. Ya maksudnya tuh tetap ada nilai, tapi nilainya nggak semaksimal yang kalau misalkan semua, misalkan yang kemarin mulai dari interpolasi, kurva fitting, terus yang pokoknya yang saya ajar lah ya, adalah mungkin yang pas interpolasi saya membuat ini Pak slide, habis itu saya menjelaskan pakai apalah, atau mungkin kalian membuat di situ naon lah, pokoknya karya kalian dalam satu materi. Saya ada banyak nih Pak, ya nggak masalah. Jadi misalkan Chris tadi, ternyata saya nggak bisa uploadnya satu. Oh ternyata di materi ini saya banyak Pak videonya. Ya nggak apa-apa, kan lebih bagus. Jadi saya bisa lihat semakin banyak karya di kalian. Dan saya nggak harus menuntut harus banyak, maksudnya harus satu materi harus banyak video, nggak juga. Ya emang tergantung kalian. Kalau kalian pengennya yang maksimal, ya usahakan maksimal. Pas saya buatnya sederhana-sederhana, ya silakan, nggak apa-apa. Seperti itu. Seperti itu ya, Aul. Pokoknya nanti kembali lagi ke masing-masing kalian lah. Ya sama kalau kayak ujian kan juga gitu. Cuma kalau ujian kan tensinya kan lebih tinggi nih. Kadang-kadang yang udah siap pas ujian nanti ngedrop. Saya pengen mengurangi yang seperti itu, seperti itu. Kalau kayak gini kan bisa di-prepare dulu lah ya. Jadi kalian prepare dulu. Misalkan mau ngambil video kan bisa persiapan dulu lah. Nanti kalau misalkan jelek bisa kalian ulang lah. Atau mungkin pas menjelaskan kurang bagus tinggal diulang. Kalau ujian ya sudah, kalau dosennya mau ngasih remedial itu pun, kalau enggak ya sudah kan. Jadi nanti yang dikirim ke saya benar-benar yang terbaik lah gitu. Oke, karena saya berharapnya juga bisa lulus semua. Syukur-syukur nilainya minimal B sama A lah gitu ya. Yang C jangan-jangan lah, jangan ada kalau bisa ya. Tapi kan ini juga kan tergantung kalian juga. Oke, seperti itu, silakan yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah.
kalian silahkan berkarya dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi mata kuliah ini mah jangan jadikan beban juga, tetapi jadikan input, nanti minimal dapatlah ilmu dari sini. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup ya untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan saya ucapkan masih pagi ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.